Teori Dasar Ilmu Mikroba untuk Kesehatan, dari Profesor Ainul Fatah PhD. Ilmuwan ahli mikroba lulusan Ryukyu, Jepang. Teori ini mungkin akan sangat bermanfaat bagi Anda yang punya masalah kesehatan yang sudah mencoba berbagai macam cara, namun belum menemukan kesembuhan dan mungkin sudah putus asa. Simak baik-baik. Silakan follow dan like untuk mendapatkan notif update video bermanfaat lainnya. Teori 1. Tidak ada bakteri berbahaya, berbahaya hanya jika berlebihan. Bakteri berlebihan atau tidak seimbang, menyebabkan ketidaknormalan sel. Sel tidak berfungsi normal artinya organ bermasalah dan tubuh akan sakit. Teori 2. Bakteri baik atau probiotik dan bakteri jahat atau sering disebut patogen, merupakan istilah saja. Keduanya kita butuhkan. Kekurangan bakteri baik, probiotik, atau lactobacillus dalam darah, menyebabkan darah terlalu encer, menyebabkan tekanan darah rendah dan metabolisme terganggu. Kelebihan probiotik dalam darah, menyebabkan darah kental, tensi tinggi, penyempitan pembuluh darah, stroke, jantung hingga diabetes. Kelebihan bakteri jahat, misal, E. coli, menyebabkan diare. Kekurangan E. coli menyebabkan tidak bisa BAB. Teori 3. Keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri jahat atau disebut keseimbangan bakteri membuat sel normal. Normal artinya berfungsi sebagaimana mestinya atau istilah lainnya adalah sehat. Teori 4. Kelebihan probiotik akan jauh lebih berbahaya dibandingkan kelebihan bakteri jahat. Teori 5. Fungsi probiotik, bakteri baik. Probiotik atau bakteri baik berfungsi menampung nutrisi. Salah satunya adalah glukosa atau gula dalam darah. Orang yang kelebihan gula atau diabetes, berarti kelebihan nutrisi. Karena yang menampung nutrisi adalah probiotik, maka orang diabetes kelebihan probiotik. Fungsi patogen, bakteri jahat. Membuang nutrisi berlebihan. Itu kenapa probiotik atau bakteri baik dan bakteri jahat kita butuhkan. Teori 5. Sehat atau sel normal adalah keseimbangan bakteri. Bakteri baik dan bakteri jahat seimbang. Sakit atau sel tidak normal adalah ketidakseimbangan bakteri atau probiotik dan patogen salah satu berlebihan atau kekurangan. Asal terjadi keseimbangan bakteri maka sakit apapun dapat diobati, tanpa terkecuali. Ini sesuai dengan keyakinan kita sebagai umat beragama. Kita meyakini, Tuhan menciptakan penyakit, berikut obatnya. Teori 6. Cara menyeimbangkan bakteri adalah dengan 1. Pola hidup sehat dan 2. Mengkonsumsi probiotik atau bakteri siklus. Pola hidup sehat diantaranya 1. Olahraga minimal seminggu 3 kali, minimal 30 menit 2. Minum air putih yang cukup. Pada orang dewasa, konsumsi air putih yang disarankan yaitu sekitar 18 berukuran 230 ml per hari atau total 2 liter. Selain dari minuman, makanan juga dapat memberikan asupan cairan pada tubuh yaitu sekitar 20%. 3. Konsumsi makanan dan minuman sehat tanpa bahan kimia buatan atau chemical. Konsumsi makanan organik yang bebas dari pupuk kimia, pestisida, pemanis pewarna buatan serta mengandung bahan kimia buatan lainnya. Konsumsi bakteri siklus. Karena kebanyakan orang mengenal istilah bakteri pasti berbahaya, maka muncul istilah probiotik siklus, yang sebenarnya adalah bakteri siklus. Probiotik siklus adalah zat yang mengandung bakteri jutaan strain yang membentuk siklus keseimbangan. Manfaat bakteri siklus adalah untuk menyeimbangkan bakteri, sehingga sel terjaga fungsi normalnya. Contoh makanan atau minuman dengan kandungan bahan dasar bakteri siklus, yang mudah ditemui. Air kelapa, yogurt, cafir dan makanan fermentasi lainnya. Profesor Ainul Fatah sudah menciptakan berbagai macam minuman herbal dengan kandungan bakteri siklus diantaranya adalah Prince Gold atau PG Herba. Teori 7. Sakit atau ketidakseimbangan bakteri adalah proses panjang, sehingga terjadilah sakit. Maka dalam proses penyembuhannya juga sama, butuh proses panjang juga. Dalam riset Profesor Ainul Fatah rata-rata orang yang punya penyakit berat misal HIV, AIDS bisa sembuh total dalam 2 tahun dengan rutin konsumsi bakteri siklus. Namun kembali lagi, kepada kondisi tubuh atau metabolisme masing-masing orang. Rata-rata merasakan manfaat atau perubahan dalam waktu 3 bulan. Karena metabolisme setiap orang berbeda, maka waktu merasakan manfaat juga beda. Ada yang sekali minum merasakan, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan atau bahkan ada yang lebih dari 3 bulan.
bergantung metabolisme tubuh masing-masing orang. Untuk merasakan manfaat, disarankan konsumsi minimal 3 bulan. Video ini bersifat informatif. Bagi yang tidak setuju, silakan abaikan. Bagi yang setuju silakan terapkan. Semoga bermanfaat. Bila Anda suka dengan video ini silakan tekan tombol like. Jika video ini menurut Anda bermanfaat, silakan share. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Jangan lupa follow atau subscribe untuk mendapatkan update video bermanfaat lainnya.